Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah manajemen strategi, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis bersaing global ya. Jadi kita akan membicarakan mengenai globalisasi ya. Globalisasi itu sebenarnya kalau kita ngomong zaman sekarang itu ya sebenarnya sudah bukan lagi merupakan isu yang asing begitu ya. Kita sudah umum yang namanya sudah mengenal begitu ya, namanya dengan impor, ekspor begitu ya, budaya asing, bahasa asing begitu ya. Kalau kita belanja di marketplace gitu kan, itu kan banyak sekali barang-barang impor begitu ya. Kalau kita juga barangkali HP yang ada di genggaman kalian ini adalah semuanya itu adalah barang-barang impor seperti itu ya. Kalian juga yang cewek-cewek begitu ya senang nonton drama Korea seperti itu kan bagian dari yang namanya globalisasi. Artinya global ini, dunia ini sudah tidak ada lagi batas ya. Artinya batasnya itu sudah semakin mengecil sedikit. Tidak hanya sekedar dari sisi ekonomi, juga dari sisi budaya seperti itu ya. Nah, maka dari itu kalau kita berbicara mengenai dunia bisnis begitu ya, maka kita harus memiliki yang namanya pandangan secara global sebetulnya, karena memang yang namanya globalisasi ini sudah bukan sesuatu yang bisa kita hindari lagi ya. Mau tidak mau kita harus masuk dalam globalisasi ya. Salah satunya ini adalah NAFTA, ini adalah free trade ya. Free trade itu apa artinya? Artinya perdagangan bebas ya. Itu tadi ada impor ekspor begitu ya. Artinya setiap negara itu tidak boleh lagi ada halangan untuk memasuki pasar ya. Nah, ini tentu bisa menjadi keunggulan, tetapi juga bisa menjadi kelemahan ya, bisa menjadi opportunity, tapi juga bisa menjadi threat ya, bisa menjadi kesempatan yang bagus, tapi juga bisa menjadi ancaman ya. Nah, ini bagaimana, tergantung bagaimana perusahaan kita merumuskan strategi. Nah, apalagi ditambah dengan teknologi informasi ya, ledakan teknologi informasi itu begitu cepat sekali zaman sekarang ini ya. Setelah era internet, setelah era ya barangkali mungkin tahun 2010-an ke atas begitu ya, semuanya tergantung atau semuanya memakai yang namanya informasi teknologi, dan inilah yang menjadi semacam pintu gerbang utama ya bagi yang namanya globalisasi itu ya, teknologi informasi ini. Karena teknologi informasi ini bisa kita ibaratkan ya, dunia itu ada dalam genggaman kita ya, dunia itu ada dalam uh, genggaman kita, maksudnya ya kalau kita memegang smartphone begitu ya, kita bisa menjelajah ke segala macam penjuru dunia. Nah, selain itu juga ada isu-isu mengenai lingkungan begitu ya, isu-isu mengenai perubahan iklim, apa itu global warming seperti itu ya. Nah, itu juga menjadi isu-isu global yang strategik. Nah, ini ada beberapa ya, seperti tadi kalau kita omongkan ada berbagai macam faktor yang mendukung globalisasi. Ini ada yang pertama ada aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara ya. Itu tadi ada salah satunya adalah apa itu, karena ada perdagangan bebas ya, free trade organization ya. Artinya setiap negara itu diharapkan itu untuk tidak lagi menghalang-halangi ya adanya aliran dana ataupun juga aliran modal untuk masuk ke negara ya. Selain itu juga ada investor asing ya, semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Nah, ini juga menjadi isu yang sangat mendukung ya globalisasi, karena yang namanya investor, kalau kita sekarang membuat katakanlah ingin mendatangkan modal begitu ya, kita tidak harus selalu tergantung kepada orang lokal atau orang dalam negeri ya, kita bisa mendatangkan yang namanya investor asing. Kalau kita mengikuti berita-berita ya, kalau pemerintah itu kadang dikritik karena terlalu banyak investor asing gitu ya, investor dari Cina. Nah, itu karena memang ini dampak dari globalisasi gitu ya.
Selain itu juga institusi keuangan ya asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional ya. Nah, institusi keuangan katakanlah misalnya perbankan gitu ya, bank yang ada beroperasi di Indonesia sekarang kan juga tidak hanya sekedar bank yang lokal ya, artinya bukan bank Indonesia saja, artinya bank-bank dari luar negeri, bank-bank asing itu juga boleh ya membuka cabangnya di Indonesia. Kemudian juga banyak perusahaan yang sudah mencatatkan atau menawarkan usahanya di pasar modal internasional. Nah, ini contohnya adalah perusahaannya Alibaba begitu ya. Alibaba itu adalah perusahaan e-commerce, marketplace terbesar di Cina begitu ya. Baru-baru saja ini melakukan IPO atau listing ya. Dia mencatatkan sahamnya di pasar internasional atau di New York Stock Exchange ya kalau nggak salah. Nah, itu apa? Karena memang mereka ingin menarik yang namanya dana dari internasional. Kemudian liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Nah, ini maksudnya itu tadi ya, artinya sektor-sektor finansial ini tidak lagi terbatas hanya artinya negara itu tidak boleh lagi membatasi sektor finansialnya. Contohnya tadi ya, bahwa di dalam satu negara itu dia harus atau diperbolehkan untuk membuka bank dari asing ya. Nah, ini juga isu dalam dunia global sekarang ini ya, munculnya itu adalah pergeseran kekuatan ekonomi ya, yang dulunya adalah ekonomi itu dikuasai oleh Amerika seperti itu ya. Nah, akan tetapi lambat laun sekarang ini Cina ya, Cina dengan kekuatan ekonominya yang begitu besar didukung dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu ternyata mampu mengungguli dan juga mampu bersaing ya dengan ekonomi-ekonomi negara yang sudah mapan sebelumnya seperti Amerika, ya, Kanada, Jepang, dan negara-negara Eropa gitu ya. Nah, ini ternyata Cina itu mampu mengungguli ataupun juga minimal bersaing dengan mereka ya, dan juga ini menjadi tantangan ya, tantangan bagi negara-negara Asia Timur ya, dan juga negara Asia Tenggara seperti Indonesia kita sekarang ini ya juga sebenarnya juga mampu ya, sebenarnya juga mampu untuk bersaing ya, dalam ekonomi global. Globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional ya. Transnasional itu artinya perusahaan itu bisa lintas negara ya. Yang namanya perusahaan itu sudah tidak lagi seorang umum, artinya orang umum maksudnya tidak nggak zamannya lagi ya perusahaan itu dikatakan perusahaan ini perusahaan Amerika, perusahaan ini perusahaan Cina ya. Transnasional perusahaan transnasional ini itu sifatnya itu dia beroperasinya lintas negara ya, bisa jadi asalnya pendirinya itu adalah orang Amerika, tapi dia bisa membuat pabriknya di Cina, pabriknya di Cina, pasarnya di Eropa. Nah, itu kan kita bingung mengatakannya ya, itu perusahaan dari negara mana ya aslinya, kok pemiliknya di Amerika tapi pabriknya ada di Cina tapi pasarnya di Eropa. Nah, itu kan membuktikan bahwa yang namanya globalisasi ini sudah menjadi barang yang umum, suatu hal yang umum. Nah, ini sebagai informasi ya, ada 11 perusahaan yang mendapatkan gelar perusahaan dengan pendapatan terbesar ya, perusahaan pendapatan terbesar di dunia. Yang pertama adalah Walmart ya, ini adalah perusahaan retail ya, artinya seperti kalau di tempat kita itu seperti Matahari, seperti Indomaret, seperti itu ya, itu perusahaan-perusahaan retail ya. Nah, di Amerika ada yang namanya Walmart, jadi perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia menurut Fortune ya. Fortune itu adalah majalah ekonomi bisnis yang biasanya setiap tahun ini mengeluarkan daftar-daftar seperti ini ya. Dan yang kedua ada Sinopec Group Cina ya, ini perusahaan minyak,
dari Cina. Kemudian nomor 3 State Grid Cina, perusahaan listrik ya, barangkali ini adalah PLN-nya Cina begitu ya. Mungkin ada China National Petroleum ya, ini barangkali juga Pertamina-nya Cina seperti itu ya. Kemudian Royal Dutch Shell ini juga perusahaan minyak, Pertamina-nya Belanda dan juga Inggris. Dan Saudi Aramco ini juga perusahaan minyak dari Saudi Arabia ya. Dan ada Volkswagen, ini perusahaan otomotif ya. Kemudian ada BP atau British Petroleum ya, ini juga perusahaan minyak juga. Dan di posisi 9 ada Amazon. Nah ini barangkali kalian juga sudah tahu ya, Amazon adalah semacam ya marketplace begitu ya, marketplace. Dulunya ini sebenarnya cuman Amazon ini dulunya kan cuman jualan buku ya, buku online, akan tetapi berkembang sekarang hampir semua produk itu ada di Amazon. Kemudian nomor 10 ada Toyota Motor, perusahaan otomotif ya. Kemudian Apple ya, perusahaan teknologi smartphone. Nah, sekarang kita cermati ya, apa yang dilakukan Walmart ya, kenapa bisa menjadi perusahaan berpenghasilan terbesar di dunia ya. Nah, ini strateginya adalah Walmart adalah toko retail terbesar yang menawarkan barang dengan harga lebih murah ya, karena mereka punya pasar yang sangat luas begitu ya, pasar yang sangat luas. Ini beroperasi di Amerika dan juga Kanada ya, dengan pasar yang sangat luas, dengan konsumennya begitu banyak ya, dia bisa menawarkan harga yang lebih murah ya. Dia bisa menawarkan harga yang lebih murah. Kenapa? Karena dengan harga yang lebih murah terkompensasi ya. Barangkali kalau jadi satu produk itu untungnya sedikit ya, barangkali cuma 0,0 berapa persen begitu ya. Akan tapi karena mereka punya pelanggan yang banyak ya, berarti tinggal dikalikan aja ya, berarti mereka menang secara kuantitas ya. Mungkin profit per produknya itu kecil ya, tetapi karena kuantitas yang terjual itu banyak ya, berarti revenue-nya juga akan banyak juga ya. Nah, selanjutnya kalau ini adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang terbesar, artinya perusahaan dengan aset terbesar ya. Kalau yang tadi adalah perusahaan dengan pendapatan terbesar ya, revenue. Kalau ini adalah perusahaan dengan aset yang terbesar ya. Yang pertama adalah ternyata diduduki oleh Apple ya, perusahaan teknologi ya. Apple ini memproduksi laptop, smartphone, dan juga smartwatch begitu ya, banyak yang ini produknya. Kemudian yang posisi kedua ada Microsoft, ini juga perusahaan teknologi. Dan yang ketiga ada Alphabet, ini Google gitu ya, nama perusahaannya ada Alphabet. Kemudian ada Amazon, dan ada Berkshire Hathaway, ini perusahaan investasi gitu ya. Kemudian ada Facebook, Alibaba, JP Morgan, ini perbankan ya. Tencent Holding, ini perusahaan Cina ya, yang bikin aplikasi WeChat gitu. Kemudian ada Visa, ini juga jasa keuangannya. Nah, kalau kalian punya ATM itu kan ada logo Visa-nya itu, nah itu adalah dari ini Visa ini. Nah, kalau dicermati ya, bisa kita lihat ini, kalau yang di dalam daftar ini revenue terbesar ini kebanyakan perusahaan-perusahaan energi ya. Ini ada listrik, ada minyak, minyak. Nah, sedangkan kalau yang kapitalisasi terbesar ternyata banyak diduduki oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis dengan teknologi ya. Kita lihat di sini ada Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Alibaba, Tencent ya, ini semuanya perusahaan teknologi. Nah, sekarang kita coba cermati apa yang dilakukan Apple ya, bisa menjadi sebuah perusahaan terbesar ya di dunia. Nah, ternyata Apple ini memiliki lini produk yang sangat banyak ya. Dia memiliki lini produk baik dalam
hardware maupun juga software ya. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone ya. Kita semua sudah tahu apa yang namanya iPhone begitu ya. iPad, terus kemudian MacBook, kemudian ada iPod gitu ya, smartwatch begitu ya. Dan mereka juga jualan perangkat lunaknya ya. Ada berbagai macam ya. iLife, iWork, Final Cut Pro. Nah, yang menarik dari Apple ini ya, salah satu ciri khas dari Apple ini adalah mereka memiliki yang namanya pelanggan yang sangat loyal begitu ya. Mereka memiliki pelanggan yang sangat setia ya. Saat seseorang itu sudah menggunakan produk Apple, nah maka kecil kemungkinannya orang itu akan beralih ke produk lainnya ya. Itu untuk menjadi sebuah keunggulannya dan menjadi salah satu kepintaran dari manajemen si Apple ini tentang bagaimana membangun sebuah yang namanya loyalitas konsumennya. Mereka pintar sekali ya menciptakan sebuah ekosistem ya, sehingga membuat orang itu tidak lagi bisa beralih produk-produk yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita bahas, cermati mengenai apa sih skill keahlian yang dibutuhkan oleh seorang CEO pemimpin sebuah perusahaan di tahun 2020 ini dalam konteks global ya. Nah, ternyata yang pertama itu adalah understanding teknologi ya, mengerti sebuah teknologi. Artinya penguasaan IT ini menjadi sebuah hal yang wajib ya bagi seorang CEO. Nah, ini kadang menjadi dilema ya. Karena untuk menjadi seorang CEO itu kan biasanya dia harus seseorang yang memiliki pengalaman yang banyak. Nah, sementara orang yang memiliki pengalaman yang banyak ini biasanya adalah orang-orang yang sudah ya katakanlah berumur lah, lanjut usia. Nah, kadang orang yang berumur ini atau lanjut usia ini kita kadang menyebutnya itu apa? Gaptek gitu ya, gagap teknologi gitu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi seorang CEO kalau dia ingin menjadi seorang CEO yang handal dan dia juga katakanlah barangkali sudah lumayan berumur begitu ya, mau tidak mau dia harus belajar yang mengerti ya minimal mengerti tidak praktek begitulah ya. Kemudian yang kedua adalah decentralized leadership ya. Ini decentralized leadership artinya kepemimpinan itu tidak lagi terpusat ya. Artinya seorang pemimpin sekarang itu diharapkan mampu mendelegasikan kewenangannya ya ke bagian ke sub-sub leadership atau sub-sub manajemen di bawahnya ya. Artinya segala keputusan itu bisa diambil oleh sebuah tim ya tanpa melibatkan sebuah pimpinan tertinggi. Nah, artinya sebuah tim itu bisa memutuskan mengambil keputusan seperti itu, mengambil keputusan sendiri tanpa harus dipimpin oleh seorang top CEO-nya gitu ya. Dan yang ketiga adalah work on result-nya, artinya kerja itu sekarang atau gaji ya, gaji kinerja itu gaji itu harus berdasarkan kinerja ya. Nah, ini gaji sekarang ini semakin kesini semakin ke depan itu berdasarkan kinerja ya. Ini juga tidak hanya sekedar di teknologi perusahaan swasta saja ya, di perusahaan artinya institusi negeri artinya institusi pemerintah begitu juga sudah mulai menerapkan ya gaji berdasarkan kinerja. Artinya kalau katakanlah seorang PNS itu ya, kalau dulu kan sistemnya PNS itu kerja nggak kerja itu tetap dapat gaji ya. Nah, mulai sekarang ini ya, eranya sekarang ini mulai sedikit berubah ya, meskipun belum 100% tetapi wacana ke sana sudah ada. Artinya meskipun dia PNS begitu ya, dia gajinya itu juga harus berdasarkan kinerja seperti itu. Kemudian yang keempat ada flexibility ya. Nah, ini artinya bahwa fleksibilitas itu menjadi penting, artinya tidak lagi kaku begitu ya.
Apalagi sekarang anak muda itu ya maunya kan semau-mau gue begitu ya. Beda dengan zaman orang tua kita dulu ya. Kalau zaman anak muda sekarang ini kan maunya itu semau-mau gue ya. Artinya saat kita seorang CEO itu bawahannya itu adalah anak-anak muda ya, dia tidak bisa lagi menerapkan sebuah gaya kepemimpinan yang kaku ya. Gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan yang fleksibel ya. Dan yang kedua adalah soal transparansi dan keterbukaan. Nah ini sebuah survei mungkin begitu ya, dari perusahaan yang bisa membuat progres yang signifikan itu melalui skill apa yang harus di-upgrade oleh perusahaan agar mampu membuat sebuah progres yang signifikan. Nah, ternyata yang pertama, yang paling besar itu adalah soal building employee engagement by communicating future skill. Artinya engagement ya, dari kata kuncinya engagement. Artinya apa? Keterlibatannya. Artinya kalau kita ngomong soal keterlibatan, artinya seseorang itu zaman sekarang ini maunya itu didengar ya, artinya pendapatnya itu terdengar. Artinya setiap orang itu juga memiliki hak yang sama dalam memberikan pendapatnya. Tidak lagi bisa dikatakan bahwa karyawan itu hanya sekedar nurut saja oleh atasan begitu ya. Artinya sekarang bawahan itu juga punya suara seperti ya. Artinya dia juga harus memiliki terlibat dalam pengambilan keputusan seperti itu ya. Nah, ini tentu saja ada hubungannya dengan ini tadi semua ya. Ada decentralized leadership ya, artinya setiap tim itu bisa mengambil keputusannya, dan juga soal flexibility. Jadi kan nyambung dengan yang namanya engagement, keterlibatan. Dan yang kedua adalah mengenai strategi to attract diverse talent and ensuring inclusive-nya. Ini juga menjadi tantangannya ternyata. Kata kuncinya di sini adalah attract diverse talent. Artinya kita harus mampu menerapkan talent atau potensi-potensi bakat-bakat seseorang itu sesuai dengan bidangnya ya. Nah, ini tentu membutuhkan sebuah strategi ya, bagaimana agar seseorang itu bisa pas sesuai dengan keahliannya ya. Nah, ini tentang bagaimana memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global ya. Ada 3 strategi internasional. Yang pertama adalah strategi global, strategi multi domestik, dan juga strategi transnasional. Nah, ini beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh sebuah bisnis atau perusahaan, bagaimana caranya menembus pasar global atau bersaing di pasar global ya. Yang pertama adalah strategi global, ini menekankan pada skala ekonomi dan produk dan jasa yang terstandarisasi dan tersentrasi pada beberapa lokasi. Nah, ini maksudnya saat sebuah perusahaan itu sudah memiliki standar yang tinggi, artinya sebuah perusahaan itu sudah memiliki produk yang sangat berkualitas, nah dia bisa masuk ke segala macam negara ya. Nah, artinya dia cukup pede dengan kualitas dan juga keunggulan produknya, sehingga dia bisa masuk ke setiap pasar-pasar negara-negara lain. Ini strategi global. Dan yang kedua adalah strategi multi domestik ya. Dan kalau strategi multi domestik ini menekankan pada diferensi produk dan jasa yang dapat dilakukan dengan pasar. Nah, ini contohnya misalnya KFC ya. KFC itu kan perusahaan Amerika ya. Nah, tetapi strategi multi domestiknya apa? Tadi maksudnya dia melalui diferensiasi produk. Contohnya apa? Dia menawarkan yang namanya KFC rasa rendang gitu ya. Nah, rasa rendang ini kan khas lokal Indonesia begitu ya. Nah, jadi dia melalui strategi itu ya, artinya dia melalui strategi rasa lokal ya, lidahnya orang Indonesia itu seperti apa ya. Nah, itu disesuaikan oleh KFC ya. Artinya KFC tidak bisa memaksakan resep yang laku di Amerika untuk dipaksakan laku di Indonesia ya. Jadi KFC itu atau McD begitu ya, itu
custom atau merubah resepnya itu agar sesuai dengan pasar lokal. Strategi multi domestik. Kemudian yang ketiga adalah strategi transnasionalnya, yaitu mencoba mengoptimalkan transnasionalisasi adaptasi dan pembelajaran antara trade-off antara efisiensi. Kata kuncinya adalah efisiensi, artinya seperti ini ya. Seperti tadi ada Apple itu ya, kalau kita ambil contoh itu Apple itu adalah perusahaan Amerika ya, tetapi dia membangun pabriknya itu di Taiwan ya. Kenapa? Karena membangun pabriknya di Taiwan karena dia menilai kalau dia membangun pabrik di Amerika itu akan membuat harga iPhone atau harga produk-produk lainnya itu menjadi lebih mahal. Nah, dia artinya kalau dia membuat pabrik di Amerika itu tidak efisien. Nah, dia akan memilih negara di mana dia bisa memberikan efisiensi yang paling tinggi. Nah, jatuhlah ke Taiwan ya. Nah, saat dia membuat pabrik di Taiwan itu, produk iPhone ini bisa diproduksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dengan tingkat efisiensi yang tinggi itu bisa menekan harga ya. Dia bisa menekan harga, artinya bisa lebih bersaing seperti itu ya. Oke, barangkali mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.